Baik, kita akan mulai kuliah kita yang keempat, yaitu mengenai demand side management. Demand side management ini sebenarnya ada di seluruh aktivitas, di mana bagaimana kita memanage demand agar kita bisa memasoknya. Tapi di sektor tenaga listrik, perencanaan untuk bagaimana memanage demand menjadi sangat penting. Karena di sektor tenaga listrik itu, supply dan demand harus sama di setiap detik. Apabila tidak sama, itu akan mengganggu stabilitas dari sistem tenaga listrik itu. Misalnya supply lebih besar daripada demand, itu frekuensi akan naik, tegangan akan naik. Dan itu kalau kenaikan itu melebihi dari batas standar yang ditetapkan, itu bisa merusak peralatan listrik. Sehingga supaya tidak merusak, lalu dipasanglah relay untuk memutuskan supply apabila supply lebih besar daripada demand. Begitu juga apabila demand yang lebih besar daripada supply, itu permasalahannya akan lain, berlawanan, di mana frekuensi akan turun, tegangan akan turun. Sama dampaknya kalau melebihi daripada standar, bisa merusak peralatan listrik dan mengganggu stabilitas sistem tenaga listrik. Sehingga supply dan demand di dalam sistem tenaga listrik harus sama setiap detik. Demand naik, supply naik. Selama ini demand dan supply itu lebih dominan demand, dalam arti kalau demand naik, supply naik. Kalau demand naik, supply naik. Kalau demand naik, supply harus naik. Tetapi dengan adanya demand side management dan adanya keterbatasan dari sisi supply terhadap sumber daya energi, sekarang ini demand harus menyesuaikan dengan supply karena ada keterbatasan. Jadi kalau hanya supply sekian, demand harus di-maintain, di-manage supaya sama dengan supply yang tersedia. Jangan lebih tinggi, karena kecenderungan demand itu memang selalu naik. Nah, itulah dia demand side management. Bagaimana kita mengatur demand agar sesuai atau besarnya sama dengan supply yang dapat disediakan oleh sistem tenaga listrik. Agar dia setiap detik sama. Agar di setiap detik sistem tenaga listrik itu tidak terganggu karena perbedaan supply dan demand. Sebenarnya demand side management ini sudah dilakukan dari dulu. Cuma belum merupakan suatu model, metodologi. Hanya pelaksanaan praktis saja. Apa itu? Yaitu pemadaman listrik. Pemadaman listrik itu diambil, artinya pada sisi konsumen, ada wilayah yang listriknya dipadamkan. Itu akibat daripada demand itu lebih besar daripada supply. Sehingga dia harus dipadamkan, dikurangi demand-nya supaya sama dengan supply. Jadi kalau demand-nya
ada perbedaan, demand dimatikan sebagian, sama dengan supply. Nah itu biasanya disebabkan oleh dalam operasional real time, ada pembangkit yang tiba-tiba mati, atau ada gangguan pembangkit, sehingga supply-nya turun. Karena supply-nya turun, demand harus diturunkan, dimatikan sebagian lokasi. Sampai sekarang itu masih sering terjadi. Ada perbaikan, ada trafo yang terbakar. Itu sebagian konsumen dimatikan listriknya. Itu dalam rangka supaya stabilitas sistem tenaga listrik tidak terganggu. Karena pada sistem tenaga listrik, supply dan demand harus sama setiap detik. Di dalam konteks yang lain, di luar tenaga listrik, itu yang hampir sama itu dengan telekomunikasi. Kita tahu kalau pada saat demand itu tinggi, waktu kita menggunakan telepon di rumah dulu, sekarang sudah jarang karena sudah ada handphone. Telepon di rumah itu kalau pada saat hari raya, itu banyak orang yang menelpon. Sehingga kalau demand lebih besar daripada supply, lalu ada bunyi tanda sibuk, nada tanda sibuk, itu menggambarkan bahwa demand lebih besar daripada supply di telekomunikasi. Lalu kita tutup telepon kita, selesai sampai di situ. Tapi kalau pada sistem tenaga listrik, tidak sesederhana itu. Pada sistem tenaga listrik, kalau demand tinggi, dimatikan demand. Demand tinggi, dimatikan demand. Mematikan demand itu pada satu wilayah. Kalau demand terlalu banyak dimatikan, dia supply lebih besar jadinya. Sehingga supply harus dimatikan. Begitu supply dimatikan lebih besar daripada yang seharusnya, demand sekarang lebih besar. Begitulah seterusnya apabila manajemen daripada sistem tenaga listrik itu tidak baik, dalam kita mengalokasikan mana yang harus dimatikan, bagaimana kita setting relay. Akhirnya demand dimatikan, supply dimatikan, terus terjadilah blackout. Jadi kalau di telekomunikasi itu ancamannya hanya busy line, lalu orang tidak bisa menelpon. Kalau di sektor tenaga listrik, di sistem tenaga listrik, ancaman supply dan demand tidak sama adalah blackout. Dan blackout adalah suatu kejadian yang selalu dihindari oleh perusahaan listrik. Di samping dia akan rugi karena konsumennya tidak bisa menggunakan listrik, dan tercatat secara internasional bahwa pernah terjadi blackout di satu negara yang itu catatan hitam bagi sebuah perusahaan listrik. Itulah yang akan kita bahas pada kuliah yang keempat ini, yaitu bagaimana kita memanage demand agar selalu dengan supply. Karena di masa yang sekarang ini, kita harus memanage demand supaya selalu sama dengan ketersediaan supply. Yang konvensional adalah supply selalu mengikuti demand. Demand naik, supply naik. Kalau sekarang tidak bisa, karena ada keterbatasan sumber daya energi. Kita akan bahas selanjutnya. Seperti saya utarakan tadi bahwa demand side management adalah mengendalikan pengguna pada sisi demand, yaitu menghemat, mengurangi penggunaan. Sulit dibayangkan si penjual harus meminta kepada konsumennya untuk berhemat, kurangi penggunaan.
Misalnya pabrik sepatu, penjual sepatu. Dia selalu berkeinginan orang selalu membeli sepatunya. Makin banyak orang membeli sepatunya, makin untung dia. Nggak ada pabrik sepatu yang menyatakan, kamu beli sepatunya sekali setahun aja, hemat menggunakan. Si penjual sepatu nggak akan ada itu, seperti itu. Dia bahkan berusaha konsumen itu membeli setiap saat. Dia ganti modelnya, dia ganti warnanya, supaya orang membeli lagi sepatunya. Nah, sekarang ada pabrik sepatu yang menyuruh konsumennya hemat. Nggak ada kan? Nah, kapan terjadinya itu di perusahaan listrik? Perusahaan listrik menyuruh konsumennya hemat, mengurangi penggunaan, tapi perusahaan listriknya untung. Nah, itulah demand side management. Jadi kalau demand side management perusahaan listriknya tidak untung, nah itu tidak tepat itu. Ada kondisi yang tidak tepat untuk melaksanakan demand side management. Nanti akan kita bahas. Kondisi apa perusahaan listrik itu menguntungkan? Kalau konsumen jelas menguntungkan karena berkurangnya pengguna listrik. Pengguna listrik yang ditunda, dibatalkan secara paksa, itu yang kenyamanan berkurang. Nah, kita lihat bagaimana demand side management. Demand side management ini kalau dilihat sejarahnya, pertama kali digunakan di Jerman. Jadi Jerman itu memadamkan listriknya, tapi konsumennya dikasih insentif, dikasih voucher karena listriknya mati, sehingga konsumennya senang. Itu yang paling sederhana pelaksanaan demand side management. Tapi DSM ini berkembang dengan baik di Amerika. Jadi program demand side management ini memang dia akan berjalan dengan baik apabila perusahaan listriknya baik dalam teknis, administratif, dan manajemen. Jadi langsung kita lihat dalam bahasa Inggris supaya bisa menangkap yang aslinya. Demand side management adalah action taken on the customer side of the matter of to change the amount or timing of energy consumption. Ingat bahwa yang diatur, yang dirubah adalah jumlahnya. Bisa dikurangi, bisa ditambah. Itu demand side management. Tapi yang lebih penting, yang akan menentukan untung atau rugi pelaksanaan demand side management adalah timing. Timing perubahan itu, pengurangan atau penambahan. Misalnya saja, yang paling sederhana, pengurangan penggunaan energi yang paling dicari adalah di saat beban puncak. Karena dia akan mengurangi kebutuhan penggunaan energi. Kalau pengurangan di luar beban puncak, apalagi beban dasar kita kurangi, itu sangat tidak menguntungkan secara teknis. Begitu juga ekonomis jelas. Jadi kalau satu sistem tenaga listrik, perbedaan beban puncak dan beban dasar itu bertambah, itu merugikan secara teknis karena dia tidak stabil lagi, tidak reliable lagi. Jadi pelaksanaan demand side management harus membuat itu. Apakah dua-duanya bergerak atau satu ini yang naik atau ini yang turun. Jadi timing. Tapi kalau pengurangan
energi listrik, penggunaan energi listrik dilakukan pada saat di luar beban puncak tidak menguntungkan. Bahkan merugikan kalau di saat beban dasar kita mengurangi beban listrik. Jadi itu yang harus diatur. Kita minta konsumen jangan mengurangi pada saat beban dasar, kurangilah pada saat beban puncak. Tambahlah penggunaan pada saat beban dasar, jangan di saat waktu beban puncak. Nah, itulah dia konsep demand side management secara umum. Utility demand side management program offer a variety of measures that can reduce energy consumption and energy consumer expenses. Jadi berbagai cara, berbagai tool yang bisa mengurangi penggunaan energi dan mengurangi biaya energi. Jadi mengurangi penggunaan energi dari sisi konsumen pasti menguntungkan, karena biaya listriknya berkurang. Tapi bagi produsen, penjualan berkurang tapi dia tetap untung. Nah, itu demand side management. Electricity demand side management strategy have the goal of maximizing end use efficiency to avoid or postpone the construction of new generating plants. Jadi demand side management harus dapat membatalkan pembangunan pembangkit baru atau menunda pembangunan pembangkit baru. Sebentar. Berikutnya, demand side management programs consist of the planning, implementing, and monitoring activities of electric utilities that are designed to encourage consumers to modify the level and pattern of electricity use. Jadi demand side management itu harus di-plan, direncanakan. Tidak bisa sembarang kita kurangi aja penggunaan dengan listrik, lampu hemat energi misalnya. Gak bisa, harus ada planning. Harus ada planning yang paralel dengan perencanaan sistem. Karena di titik-titik tertentu, dia saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dan perencanaan itu harus dapat diterapkan. Anda kalau jadi perencana, kalau hasil perencanaan Anda tidak yakin atasan melaksanakannya, itu pukulan berat itu bagi seorang perencana. Jadi perencana harus bisa meyakinkan pimpinan bahwa ini implementation-nya bisa dilaksanakan. Kemudian harus dimonitoring. Jadi pelaksanaan itu harus dimonitor karena demand side management ini dia tidak suatu kejadian yang begitu kita pencet on dia jalan sendiri. Ada yang saat kita on kan harus off pada satu saat. Lalu di-on-kan lagi pada saat lain. Sehingga dia harus dimonitor terus. Dan manfaat keuntungan dari demand side management ini kecil-kecil. Lampu hemat energi misalnya. Itu jumlah lampu puluhan juta. Tapi penghematan setiap lampu hanya sekian watt. Digabungkan menjadi besar ya.
Jadi harus dimonitor terus supaya bisa terukur nanti keuntungan itu, manfaat. Nah, semuanya ini mengakibatkan pattern dari penggunaan itu berubah. Seperti tadi di atas bahwa amount or timing or both of them. Jadi jumlahnya dan timingnya harus kita atur. Bahkan jumlahnya tidak berubah, timingnya kita atur, kita bisa mendapatkan keuntungan dengan hanya merubah timing. Jadi tujuan dari aktivitas demand side management itu adalah 3 secara garis besar. Mengurangi beban puncak, menaikkan beban dasar, dan atau mengurangi penggunaan energi. Atau 2 di antara itu. Atau ketiga-tiganya. Atau salah satu. Mengurangi penggunaan energi ini kalau bisa kita hindari, jangan berkurang penggunaan energi, tapi beban puncak berkurang. Beban dasar naik. Total energi jadi sama dia. Kalau pengurangan beban puncak mengakibatkan beban dasar naik, itulah dia yang dicari. Karena total energinya nanti tidak berkurang. Itu maksimum pelaksanaan demand side management yang harus ditargetkan. Ini bagi kalian yang backgroundnya bukan dari tenaga listrik, perlu diketahui bahwa dalam sistem tenaga listrik, kurva beban ini sangat diperlukan bagi operator dan perencana, termasuk manajemen. Harus mengerti dia. Semuanya itu. Karena disinilah kita bisa menghitung berapa income kita. Disinilah kita bisa menghitung berapa biaya produksi kita. Disinilah kita bisa menentukan berapa kapasitas pembangkit kita butuhkan. Disinilah kita bisa menentukan bagaimana operasional dari masing-masing pembangkit. Jadi kurva beban ini sangat penting artinya bagi seorang perencana, pelaksana, dan manajemen. Yang merah paling bawah ini adalah kurva beban di saat hari raya. Di atasnya yang ungu itu hari Minggu. Hari Sabtu bertambah dibandingkan hari Minggu karena ada kantor-kantor yang masih buka. Kalau Minggu tutup semua, jadi rendah dia. Nah, di saat hari kerja yang hitam inilah dia. Ini yang biasanya jadi pedoman kita untuk menghitung, untuk perencanaan yang paling tinggi. Untuk operasional memang butuh hari Minggu, Sabtu, libur. Tapi untuk perencanaan jangka panjang, yang dibutuhkan adalah yang tertinggi di saat hari kerja. Jadi kita lihat, kurva beban ini disebut juga hourly load data. Biasanya diukur setiap 1 jam. Tapi makin singkat dia makin bagus. Di sini setiap setengah jam. Ada negara yang setiap 15 menit. Karena dia tahu, jadi dia tahu betul perubahan beban itu. Nah, kita lihat yang hitam ini. Beban puncaknya di sini. Di 13.374 megawatt. Ini beban puncak. Kita perlu mengetahui ini supaya kita bisa tahu berapa kapasitas pembangkit yang harus kita siapkan. Misalnya, 10 tahun lagi berapa ini beban puncak. Supaya kita bisa tahu berapa kapasitas pembangkit 10 tahun lagi harus kita siapkan. Perbedaan beban puncak dengan total kapasitas, itulah dia reliability, cadangan. Makin besar cadangan, makin reliable dia. Makin mahal dia. Jadi,
meningkatkan reliability itu membutuhkan dana. Nah, di sini beban dasar. Beban dasar ini perlu kita ketahui karena kita harus membangun pembangkit beban dasar. Pembangkit beban dasar itu pembangkit yang hidup 24 jam, selalu hidup. Ada yang kena terpaksa harus ditempatkan di beban dasar, misalnya PLTP. PLTP itu harus hidup 24 jam, tidak bisa dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Jadi dia walaupun mahal, dia ditaruh beban dasar. Padahal pembangkit yang bagus secara ekonomis diletakkan di beban dasar adalah pembangkit yang paling murah. Misalnya, pembangkit yang paling murah itu PLTU. Kita taruh di beban dasar. PLTU itu secara teknis juga tidak bagus diletakkan di luar beban dasar karena dia kita hidupkan sekarang. 3 jam lagi baru menghasilkan listrik karena dia harus membuat steam dulu, uap. Secara teknis yang bagus adalah PLTD, diesel. Tapi secara ekonomis tidak, karena diesel itu mahal. Jangan menempatkan pembangkit mahal di beban dasar, karena akan meningkatkan biaya produksi total. Jadi pembangkit yang mahal kita letakkan di luar beban dasar. Nah, PLTD ini karena dia mahal, dia sebaiknya sedikit saja beroperasi, seperlunya. Makanya dia diletakkan di beban puncak PLTD ini. Umumnya kalau tidak terpaksa, dia diletakkan di beban puncak. Jadi ada kriteria-kriteria pembangkit yang harus ditempatkan setelah kita tahu kurva beban kita. Berapa pembangkit yang harus dibangun? Jenis apa saja pembangkit yang harus dibangun? Itu berdasarkan kurva beban. Nah, ini kurva beban yang tadi. Yang kuning ini itu adalah luas yang di bawah kurva beban. Satuannya adalah daya kali waktu. Watt jam, kilowatt jam, kilowatt hour. Nah, itulah dia energi. Jadi energi yang luas yang kuning ini adalah energi yang diproduksi oleh sistem itu. Perlu kita ketahui, karena dari situ kita tahu, oh, energi yang terjual sekian besarnya. Income kita sebesar ini. Kita bisa tahu, oh kalau gitu pembangkit ini PLTU membutuhkan batu bara sekian dia, karena dia memproduksi energi sekian. Jadi dibutuhkan batu bara sekian. Jadi kita bisa menentukan berapa energi primer yang harus kita siapkan. Berapa income kita, berapa untung kita dari luas yang ada di bawah kurva beban. Nah, saya sederhanakan luas. Kurva bebannya menjadi seperti ini. Mengapa? Karena kita butuh, kalau kita lihat yang di atas, kita butuh persamaan dari kurva ini. Persamaan matematiknya supaya kita bisa menghitung luasnya. Kita integral. Nah, kita sederhanakan menjadi hourly load data seperti ini. Hanya ingin supaya saya bisa menjelaskan lebih sederhana. Inilah dia, yang ini saya ubah menjadi gini. Dan target saya adalah load duration curve, LDC. Kurva beban ini. Kurva beban ini saya bisa tahu rumus matematiknya. Fungsi X-nya. Ada satu makalah yang ditulis oleh Schneider pada tahun 60-an. Satu lembar. Diterima di IEEE. Sampai sekarang belum ada
Makalah yang diterima 1 lembar di IEEE, belum ada. IEEE itu harus bisa kita menjelaskan di makalah itu proses untuk mendapatkan rumus itu. Kalau rumus. Kalau penemuan yang lain kita harus menjelaskan secara jelas, orang yang membacanya mengerti. Kalau kita menulis menjelaskan dengan panjang, 30 lembar, 50 lembar, 100 lembar, itu mudah. Semuanya kita jelaskan orang mengerti. Tapi untuk makalah di IEEE, singkat tapi orang mengerti itu yang sulit. Sehingga banyak ditolak. Pada saat saya mahasiswa, mungkin belum 5 orang Indonesia yang makalahnya diterima di IEEE. Kalau sekarang sudah banyak. Saya ada 1 makalah saya di sana. Nah, Schneider ini dengan 1 lembar, dia bisa menjelaskan bahwa rumus matematik untuk load duration curve adalah polinomial pangkat 5. Koefisien setiap komponen, dia kan y, x sama dengan a tambah ax1 tambah bx tambah cx pangkat 2 tambah ex pangkat 3 dan seterusnya pangkat 5. Setiap komponen a, b, c, d, e, f itu dipengaruhi oleh 3 besaran, yaitu beban puncak, beban dasar, dan total energi. Dan dia tidak menjelaskan bagaimana dia mendapatkan itu, tetapi dia bisa buktikan bahwa itu seperti itu. Sehingga kurva beban, fungsi kurva beban Schneider sampai sekarang masih dipakai. Kalau kalian tahu Wayne Automatic System Planning, WASP, yang dipakai oleh PLN, itu menggunakan kurva bebannya Schneider. Jadi masih dipakai sekarang. Begitu juga mungkin Markal dan lain-lain. Saya tidak tahu. Tapi kalau WASP saya tahu karena saya bongkar. Saya lihat ke dalam software WASP. Nah, itulah gunanya kita merubah dari hourly load data menjadi load duration curve. Secara grafis menggambarkannya begini. Kita proyeksikan beban puncak di sini. Jadi ini skalanya sudah sama. Megawatt dan waktunya sama. Lalu kita proyeksikan, inilah beban puncaknya. Dapat kita beban puncak di LDC. Kemudian beban dasar kita proyeksikan, kita tarik garis sini. Nah, inilah beban dasar, kita tarik garis lurus karena beban dasar itu sama 24 jam. Kita sudah dapat 2 titik dari beban puncak dan beban dasar. Tinggal bagaimana lengkungan kita, lengkungan kurva kita di sini berdasarkan jumlah energinya, supaya jumlah energi di sini sama dengan di sini. Itu secara grafis begini. Misalnya kita di sini, ini kita ukur berapa senti ini, kita gambar di sini, kita dapat titik ini. Sudah 3 kita dapat titik. Kita ukur di sini, yang garis sini. Ada di sini sedikit, ada di sini sedikit. Totalnya ini tambah ini, kita gambar di sini, dapat kita ini, dapat kita titik ini. Sudah 4. Nah, begitulah seterusnya, setiap titik di sini kita gambar, dapatlah kita lengkungan ini, yang fungsinya adalah polinomial pangkat 5. Sehingga kita bisa mengintegral persamaan pangkat 5 ini, kita bisa tahu berapa luas ini. Nah, luas ini adalah energi. LDC ini nanti akan berguna bagi kita untuk menghitung reliability. Jadi jumlah energi sudah bisa. Kalau gini kita nggak tahu berapa sih jumlah energi dari kurva beban ini. Karena kita tidak tahu. Paling nanti kita ukur persamaan. Kita ukur secara fisik berapa luas ini. Tapi itu pun lengkungan-lengkungan ini menjadi bisa tidak tepat. Tapi kalau dengan LDC, kita bisa tahu luas yang ada di sini dengan mengintegral fungsi ini. Inilah perlunya kita menentukan fungsi ini yang ditemukan oleh Schneider.
Banyak penemuan yang lain. Ada yang bentuk sinusoidal, dia potong separuh, itulah kurva beban. Ada yang dengan Laplace transform. Jadi macam-macam. Tapi yang paling banyak digunakan orang adalah rumusan dari Schneider. Nah, load duration curve ini kita bisa tahu jumlah waktu yang setiap pembangkit beroperasi. Pembangkit A ini hanya 10 jam dia beroperasi. Berarti kita harus menyiapkan bahan bakarnya untuk 10 jam. Kira-kira begitu kebutuhannya. Jadi setiap pembangkit yang beroperasi untuk satu sistem yang kita punya load duration curve-nya, kita bisa tahu berapa jam dia beroperasi pembangkit itu. Jadi kalau kita tahu biaya produksinya, kita tahu berapa energi primer yang dibutuhkan. Jadi LDC ini penting sekali bagi seorang engineer di sektor tenaga listrik, seorang operator, seorang manajemen, seorang perencana, bahkan top manajemen pun, direktur utama harus tahu ini. Kalau tidak, dia terpaksa mempercayakan ke bawahannya. Seperti saya alami di Caltex dulu, saya mendesain gardu induk dan tower. Saya desain, setelah selesai saya serahkan ke bos saya di atas saya, electrical engineer, dia paraf. Setuju dia dengan desain. Di atas itu ada manajer. Dia membawai mechanical, sipil, dan electrical. Kebetulan dia orang sipil. Dia paraf. GM Engineering, itu juga orang sipil. Dia panggil saya. Lalu dia bilang, ini kayaknya baut ini kekecilan nih baut. Coba Anda cek, hitung lagi, berapa besar baut? Saya hitung ternyata benar. Baut yang saya gunakan lebih kecil daripada yang seharusnya. Coba bayangkan, kalau itu dibangun, dia paraf dan dibangun, itu pada satu saat bisa roboh. Message-nya dari kejadian ini adalah, apabila Anda menjabat satu jabatan yang makin lama makin tinggi, Anda harus mengetahui semuanya. Minimal sense. Kalau menghitung, suruh bawahan Anda menghitung. Tapi sebagian dari pejabat kita, makin tinggi dia, makin enak dia, makin banyak dia di kantor. Makin tinggi jabatan itu kalau bekerja di sektor teknik, dia harus makin banyak bekerja. Ya, apa yang dia tanda tangani, persetujuan, dia tahu ini benar atau salah. LDC diperlukan untuk menentukan biaya operasi. Itu tadi kita tahu berapa energi primer yang dibutuhkan. Kalau kita tahu energi primer, kita tahu dong biaya produksi. LDC diperlukan untuk perkiraan energi yang diproduksi setiap pembangkit. Yaitu tadi, luas yang di bawah itu adalah total energi. Lalu pembangkitnya kita bisa tahu, oh dia sekian energi yang diproduksi dari total. Reliability dari sistem pembangkit, ya jelas. Tadi saya utarakan bahwa LDC dibutuhkan untuk menentukan reliability dari pembangkit. Memang ada cara konvensional yang menentukan beban puncak sekian, lalu total kapasitas pembangkit sekian, reliability-nya sekian. Tapi karena sistemnya makin besar, itu tidak efektif lagi. Mahal itu cara itu. Ada cara penghitungan reliability dengan yang nanti akan kita bahas mudah-mudahan minggu depan. LDC adalah alat utama untuk menganalisis sistem tenaga listrik, pengoperasian jelas. Itu tadi, kurva beban. Bisa hari Minggu, hari Sabtu, hari kerja, hari libur, beban puncak berapa, beban dasar berapa, supaya pembangkit beban dasar dioperasikan.
Perencanaan jelas. Perencanaan perlu mengetahui beban dasar, beban puncak total energi. Supaya tahu berapa pembangkit yang harus disiapkan. Tahu berapa energi primer yang harus disiapkan. Jadi, perlu sekali LDC ini untuk perencanaan. Untuk pengendalian, manajemen jelas. Makanya, pihak manajemen harus tahu bagaimana LDC perusahaan listriknya. Bagaimana hourly load data. Kapan beban dasar terjadi? Kapan beban puncak terjadi? Itu harus diketahui sampai top manajemen. Nah, program DSM ini ada 6. Time of use tarif, yaitu kita menentukan tarif berbeda-beda sesuai dengan penggunaan waktunya. Biasanya di beban puncak itu paling mahal. Lihat bil listrik di rumah. Harga beban puncak lebih mahal. Supaya orang mengurangi penggunaan di beban puncak. Terutama industri. Konsumen besar. Thermal energy storage. Energy storage. Pada saat listrik murah, disimpan. Pada saat mahal digunakan. Misalnya saja, yang bisa kita lihat, bayangkan. Di saat murah, kita pompa air ke tempat yang lebih tinggi. Pada saat beban puncak, air itu membangkitkan listrik dari PLTA. Pump storage. Efficient and use technology, ya jelas. Lampu hemat energi. Peralatan-peralatan yang efisien itu dianjurkan untuk digunakan, diinformasikan kepada konsumen oleh program demand side manager. Promotion incentive rate, ya dipromosikan. Jika Anda mau listriknya dimatikan jam sekian, nanti dikasih voucher. Jam 8 sampai jam 10 malam, jika ada yang mematikan listriknya, mau kasih voucher. Itu dia promotion. Incentive. Electrification teknologi, jelas semua peralatan itu digunakan dengan teknologi yang baik. Kabel listrik digunakan sesuai dengan bebannya, supaya kita tidak boros di situ. Kemudian interruptible rate, yaitu tiba-tiba pembangkit mati, beban harus dikurangi. Dari awal dibuat perjanjian dengan konsumen. Siapa yang mau listriknya mati kapan saja, jika dibutuhkan oleh perusahaan listrik, saya akan kasih tarif listrik yang murah. Misalnya itu. Jadi dari perjanjian sudah dilakukan dari awal. Kalau tidak ada mati apa-apa, ya tetap insentif itu tetap diterima. Tapi kalau tiba-tiba mati, dia harus bersedia dimatikan oleh perusahaan listrik. Nah, seluruh aktivitas yang 6 ini, ada 6 dampaknya. Yang pertama, peak clipping, pengurangan beban puncak saja. Valley filling ini adalah penambahan beban dasar. Ini beban dasar, jadi ini beban dasar, ini beban puncak, ini beban dasar. Ini bisa dilakukan untuk konsumen yang baru. Di Indonesia mungkin belum ada, di negara lain ada. Ada perusahaan industri mau butuh listrik. Perusahaan listrik yang bilang, oke, Anda hanya bisa menggunakan jam-jam ini. Jam ini jangan. Sehingga terisilah itu beban dasar. Ini misalnya tadi interruptible time of use rate. Jadi pada saat beban puncak dimahalkan, jadi berkurang dia. Nah, kombinasi dari ini yang paling bagus adalah load shifting. Mengapa paling bagus? Kalau di sini peak clipping, berkurangnya beban puncak, berkurang penggunaan energi, penjualan berkurang. Kalau di sini beban puncak kita kurangi, tapi kita minta dia menggunakan di tempat lain, sehingga total energi tidak berkurang, tapi beban puncak berkurang.
Inilah kondisi maksimum program demand side management kalau bisa. Contohnya apa? Misalnya pabrik es. Pabrik es kita minta, pabrik es tolong jangan produksi es pada jam 8 sampai jam 10. Tapi setelah itu. Jadi dia tidak menggunakan listrik pada saat beban puncak, menggunakan di luar beban puncak, terjadilah load shifting. Nah, ada strategic conservation, ini bagaimana kita mengurangi penggunaan lampu secara massal, itu adalah strategic conservation. Strategic load growth, ya bagaimana kita menempatkan konsumen-konsumen baru pada titik-titik waktu-waktu yang tepat. Anda pada jam sekian, Anda jam sekian, jadi terbentuklah bentuk yang kita inginkan. Flexible load shift adalah gabungan dari semuanya ini. Nah, kalau time of use tarif atau rate tadi digunakan, dampaknya terhadap 3. Peak living, valley filling, load shifting. Kalau thermal ini juga ketiga-tiganya. Kalau efficiency and use technology, itu strategic conservation. Kalau promotion ini strategic load growth. Kalau electrification technology, strategic load growth. Kalau interruptible rate ini ada 3. Jadi semuanya inilah dia dampak daripada aktivitas yang diprogramkan dalam suatu sistem perusahaan listrik. Nah, kondisi perusahaan yang diperlukan adalah tingkat reliability yang terukur, yang seperti saya utarakan tadi. Kalau reliability tidak terukur, bagaimana dia bisa tahu bahwa pengurangan beban puncak itu berapa? Dia tidak bisa tahu bagaimana penambahan beban dasar itu. Karena reliability-nya tidak terukur, dia tidak bisa menghitung pengaruh perubahan kurva beban kepada reliability. Tapi kalau terukur, tadinya tingkatnya misalnya 5 hari per tahun matinya listrik, LLP-nya, ukuran LLP itu adalah satuan untuk reliability. Begitu LLP-nya meningkat, dia tahu, oh ini peningkatan beban dasar dan pengurangan beban puncak sekian. Sehingga kita tahu berapa kapasitas pembangkit yang harus kita bangkitkan, yang tertunda, yang dibatalkan. Dari tingkat reliability yang terukur. Losses yang terukur jelas losses. Kalau akibat dari demand side management terjadi pengurangan energi dalam jumlah tertentu, tapi kita tidak tahu berapa losses kita, sehingga nanti kalau terjadi pengurangan penggunaan energi, ini losses yang berkurang atau penggunaan energi yang berkurang. Jangan-jangan penggunaan energi tidak berkurang, tapi losses yang berkurang. Nah, jadi losses harus terukur. Load share forecast jelas 3 minimal. Beban puncak, beban dasar, total energi harus kita bisa forecast. 10 tahun lagi bagaimana? 20 tahun lagi bagaimana? Supaya kita bisa menentukan pembangunan pembangkit baru setelah 10 tahun, setelah 20 tahun. Kalau kita tidak tahu beban puncak 10 tahun lagi, bagaimana kita memprediksi kebutuhan listrik 10 tahun lagi? Tidak bisa. Mengutamakan service jelas. Karena demand side management harus partisipasi konsumen harus ada. Kalau tidak bisa demand side management berjalan dengan baik. Nah, kalau service-nya tidak bagus, konsumen pasti tidak mau dia mengikuti program demand side management yang akan mengurangi kenikmatan dia. Dan belum tahu menguntungkan bagi dia secara finansial. Jadi service harus bagus. Komunikasi antar bagian. Ini pernah terjadi di PLN yang saya ceritakan bahwa dulu tahun 90-an saya baca laporan bagian pembelian menyatakan bahwa pelaksanaan demand side management mengurangi income. Benar, income berkurang. Tetapi bagian penjualan ini tidak tahu ada investasi yang tertunda. Ada investasi yang dibatalkan di sektor pembangkit. Sehingga tidak jadi meminjam uang,
tidak perlu bayar bunga. Ini ada besaran yang kita keuntungan. Tapi kalau dia tidak komunikasi bagian pembangkit dengan bagian penjualan, masing-masing tidak tahu ada kerugian di satu titik, ada keuntungan di titik yang lain. Jadi harus ada komunikasi itu. Mempunyai master plan jelas harus direncanakan. Paralel dengan perencanaan master plan sistem. Komitmen dari manajemen jelas. Karena di mindset manajemen ini sekarang dilakukan, keuntungannya baru 10 tahun yang akan datang dirasakan. Kalau komitmen tidak komit untuk menjalankan itu, program itu sesuai dengan perencanaan, nanti rugi. Ganti pemimpin, dia tidak mengerti di mindset manajemen, stop itu mengeluarkan biaya saja, mengurangi penjualan bisa. Jadi harus komitmen manajemen itu harus ada. Nah, apa keuntungan di mindset manajemen? Bagi perusahaan listrik, meningkatkan keandalan jelas. Terbukanya kemungkinan untuk sambungan baru. Ini sebenarnya satu kalimat. Jadi, beban puncak berkurang, ada kemungkinan penambahan konsumen baru. Itu keuntungannya. Mengatasi sebagian kendala keterbatasan dana, jelas. Kalau kita ikuti beban, kita harus menambah pembangkit baru. Tapi kita lakukan di mindset manajemen, kita nggak perlu membangun baru. Karena dana kita terbatas. Di situ keuntungan maksimumnya secara finansial. Bagi pelanggan jelas. Kalau pengurangan penggunaan listrik, ya biaya listrik akan berkurang, itu jelas. Secara nasional, pasti menguntungkan di mindset management. Karena penghematan dimanapun, pasti menguntungkan. Penggunaan energi primer akan berkurang, polusi akan berkurang. Tetapi, ada saat menguntungkan secara nasional, tidak menguntungkan perusahaan listrik. Coba pikirkan, ini pertanyaan berikutnya. Menguntungkan secara nasional, tapi rugi perusahaan listrik kalau di mindset manajemen dilakukan. Pada kondisi apa itu? Ya, nanti saya tanya kapan-kapan. Dampak lingkungan jelas. Lingkungan polusi akan berkurang karena kita mengurangi penggunaan energi. Konservasi energi jelas akan terjadi penghematan di mana-mana. Dan saya rasa sampai di sini kuliah kita hari ini.